Ulangan pasal yang kedua ayat yang ke-36. Lihat pada Alkitab saudara masing-masing. Ulangan pasal 2 ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan di kota di lembah itu sampai Gilead. Anda perhatikan Alkitab berkata, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Saya mau ulang lagi, Anda perhatikan pada kalimat yang terakhir, Alkitab berkata, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Kenapa? Alkitab berkata, sebab ada alasannya. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Saudara sekalian, sebenarnya buat kita orang percaya, persoalannya bukan Yeriko atau Ai, benteng yang kuat atau benteng yang lemah. Ini ada pendeta kecil di sini. Persoalannya bukan Yeriko atau Ai, kota yang kuat atau kota yang lemah. Persoalannya segala sesuatu itu tergantung dari Dia, Tuhan kita. Oleh karena itu Musa ketika dia menceritakan kembali akan pengalaman perjalanan mereka, dia berkata tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan telah menyerahkan semuanya itu kepada kita. Begitu Allah memberikan approval, persetujuan kepada kita, begitu Allah memberikan lampu hijau buat kita, begitu Allah berkata, ya aku serahkan kepadamu, tidak ada kota, Alkitab berkata, yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Tidak peduli apakah itu Yeriko atau 10 kali lebih kuat dari Yeriko. Kalau Allah berkata itu milikmu, aku berikan kepadamu, itu akan diberikan kepada kita. Dan waktu kita mengambilnya tidak terlalu kuat bagi kita. Orang boleh berkata itu benteng yang kuat, yang tidak mungkin ditembus, yang tidak mungkin kita lewati, yang tidak mungkin kita masuki. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, aku menyerahkannya kepadamu, Alkitab berkata tidak ada kota yang terlalu kuat bagi kita. Amen, saudara? Luar biasa. Hidup bukan bergantung kepada keadaan. Hidup bukan bergantung apa kata orang. Hidup bukan bergantung apakah orang berkata itu berat atau tidak. Buat kita tidak terlalu berat. Itu Alkitab yang berkata. Kenapa? Karena Tuhan telah menyerahkannya kepada kita. Selama Tuhan berkata, aku serahkan kepadamu, tidak ada yang terlalu kuat sehingga tidak mungkin kita tembus, tidak ada. Semua bisa kita taklukkan, semua kita bisa kuasai, semua kita bisa tundukkan. Kalau Allah berkata, aku berikan semuanya itu kepadamu. Lihat sekarang pada pasal 3 dari kitab Ulangan yang sama, ayat yang keempat. Musa berkata demikian, pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu Anda perhatikan adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Tidak peduli apakah kota itu berkubu atau tidak. Apakah kota itu punya pertahanan atau kota itu dikatakan temboknya tinggi-tinggi dan pintu gerbangnya banyak dan palangnya banyak. Tidak peduli. Alkitab berkata tidak ada kota yang tidak kita rampas dari mereka.
semua kita rampas, semua kita taklukkan, dan tidak ada yang terlalu kuat buat kita. Inilah hidup orang percaya sebetulnya. Hidup orang yang hidupnya bukan oleh karena keadaan yang dia hadapi, tapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Kalau Allah berkata, aku berikan kota itu kepadamu, begitu Allah berkata, aku berikan, maka semuanya akan di tangan kita, saudara. Nah, hal yang sama dengan kehidupan kita semua. Saudara berhadapan dengan banyak hal, dengarkan baik-baik. Bukan tergantung keadaan, bukan tergantung situasi, bukan tergantung kondisi, bukan tergantung orang lain, tapi sepenuhnya tergantung Tuhan. Jadi sebetulnya persoalan serumit apapun, dengarkan baik-baik, cuman kalau Anda peras, Anda jadikan satu, cuman satu ujung-ujungnya, Anda berhadapan, berurusan dengan Tuhan. Begitu itu beres, semua terurai, beres semua. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti akan prinsip ini. Begitu kita kena masalah, kita mencoba memecahkan masalah. Dengarkan baik-baik, engkau bahkan tidak tahu ujung pangkalnya. Bagaimana engkau bisa memecahkan masalah? Orang Kristen yang menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, jangan mencoba mencari pemecahan masalah. Saudara dan saya harus datang mencari akan Tuhan. Saya bacakan lagi apa yang Musa katakan lebih jauh lagi. Pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Dia berkata ketika mereka kelak dalam penderitaan, apa yang kemudian mereka alami. Ulangan 4:29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini merupakan hukum, saudara. Ini merupakan hukum Tuhan. Nah, kalau kita mengerti akan prinsip Allah ini, hidupmu dan hidup saya akan lebih simple. Kenapa hidup kita rumit? Karena engkau mencoba memecahkan masalah. Tapi dengarkan baik-baik, tidak urusan apakah bentengnya seperti Yeriko atau Ai. Tidak urusan apakah kotanya itu dengan benteng tembok yang tinggi atau tidak berkubu sama sekali. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi pertanyaan, apa kata Tuhan, saudara? Itu saja. Pada waktu engkau sanggup selesaikan hidupmu dengan Tuhan, engkau mencari Dia dengan segenap hati, saudara akan menemukan Dia. Waktu engkau menemukan Dia, semua akan terurai dengan sendirinya. Belajar akan prinsip ini. Nah, sekarang lihat pada pasal yang keempat, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Saya mengajarkan akan hukum Tuhan ini supaya saudara jadi orang yang bijaksana dan berakal budi, kata Alkitab. Ulangan pasal yang keempat. Semua kita ingin hidup dalam kebijaksanaan Tuhan. Nah, mari kita lihat dari mana kita bisa mengerti akan kebijaksanaan Tuhan. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang kelima. Alkitab berkata, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Ada peraturan, ada hukum Tuhan, ketetapan yang disampaikan lewat Musa kepada orang Israel. Musa berkata, aku telah mengajarkan itu kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan apa, saudara? Setia. Sebab apa akibatnya? Itulah yang akan menjadi apa? Kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata,
Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Lihat, ini merupakan hukum. Nah, hukum Tuhan ini kalau Anda lakukan dengan setia, Anda akan disebut orang yang bijaksana dan berakal budi. Di hadapan Tuhan, orang-orang yang demikian menurut saya adalah orang-orang yang cerdas rohnya. Ingat, kita manusia roh yang tinggal, yang punya jiwa, punya pikiran, dan tinggal pada tubuh. Makin kita mengerti akan peraturan dan hukum Tuhan dan melakukan dengan setia, saudara akan makin cerdas rohmu, bijaksana dan berakal budi. Sehingga apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang engkau hadapi, engkau tahu dengan persis apa yang harus engkau lakukan. Sekali lagi, segala sesuatu tergantung dari Dia, saudara. Kita mesti bergantung mutlak ke Dia. Apakah suatu persoalan itu bisa terurai cepat atau lambat, tergantung hubungan kita dan bagaimana kita berhadapan dengan Allah kita. Itu saja. Nanti hari Minggu saya tunjukkan kepada saudara apa yang menyebabkan seseorang itu punya akar kepahitan. Akhirnya saya belajar begini, segala sesuatu yang dibuat manusia, yang menimbulkan kepahitan, keruwetan, error, kerusuhan dalam hidup manusia, ujung-ujungnya adalah ternyata kita salah dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu orang yang ngerti akan peraturan ini dan melakukan dengan setia, orang itu akan disebut orang yang bijaksana dan berakal budi, saudara. Itu aja. Simple sebetulnya. Jangan cari yang ruwet-ruwet. Kenapa bisa begini. Anda peras dari satu, ketemunya Tuhan ngomongnya apa, selesai semuanya. Itu sebetulnya. Kekristenan mengajarkan sesuatu yang simple, yaitu ketergantungan kita mutlak kepada Dia. Orang Kristen yang mengerti hukum Tuhan ini, engkau akan disebut orang yang bijaksana. Tadi siang saya menjumpai seorang hamba Tuhan, teman baik saya, saudara. Ada hal tertentu yang terjadi pada masa lalu yang saya memang tidak terlalu menyadari bahwa itu memberikan dampak yang besar dalam hidupnya dan menyakiti hatinya luar biasa. Banyak orang takut disakiti hati ya, makanya jangan ada lagu jangan sakiti hatinya. Dangdut sampai keroncong, jangan sakiti hatiku. Kita orang Kristen tidak boleh takut disakiti. Kita bisa dan harus tahu bagaimana menyembuhkan sakit kita. Dan tidak perlu sampai timbul akar kepahitan. Saudara, tidak mungkin Anda hidup dalam dunia yang tidak memberikan dampak rasa sakit dalam dirimu. Orang Kristen tidak kebal dengan disakiti orang lain. Tapi orang Kristen harus tahu bagaimana membuang itu sehingga benih sakit hati tidak berakar. Itu beda. Minggu saya akan jelaskan apa bedanya orang yang punya akar kepahitan dan orang yang dilukai hatinya. Anda dan saya bisa terluka. Sewaktu-waktu Anda dimaki-maki orang ya terluka, langsung luka. Problemnya ada orang yang cerdas rohnya, dia tahu membuang semuanya segera sebelum sampai berakar. Ada orang yang tidak tahu, dia biarkan berakar, akhirnya menimbulkan kerusuhan dan kepahitan dalam hidupnya. Menurut saya itu gobloknya dewi, saudara. Dan saya mau beritahu saudara nanti itu karena masalahnya dengan Tuhan tidak beres. Nah, saya diberitahu seorang teman, dia berkata begini, tahukah Anda bahwa teman kita hamba Tuhan itu sakit hati dengan kamu? Saya kaget sekali. Oh, tidak terlalu ngerti saya. Oh, jarang kumpul dan jarang segala macam. Ya hamba Tuhan, ya urusannya biar hamba Tuhan, saudara, itu biasa, saudara, ya. Lalu kemudian saya berkata begini, waduh saya nggak ngerti. Kan dia cerita, dia tunjukkan indikasi-indikasinya dan bahkan apa yang dia ucapkan. Terus dia berkata, ya kamu berdoa, perlu nggak kamu saya temani kalau mau menyelesaikan? Oh tidak perlu, saya ini pakai prinsipnya Pak Soeharto. Loh, teko
tanpa bolo, ya Pak ya. Menang tanpa ngasorake. Lah gitu saudara, datang sendirian tanpa bolo, tapi menang tanpa mempermalukan. Itu saya dari Pak Marso nih, bukan Pak Harto, Pak Marso. Jadi saya berdoa, saya bilang, ya sudah, saya berdoa. Lalu dia keluar, sekian detik saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku buat? Sebab dulu pernah terjadi saudara. Saya diberitahu juga, oh si A itu, pendeta itu problem loh, sakit hati sama kamu. Nah sakit hatinya begini saudara. Jadi Pak Marso jadi saksi itu, pagi-pagi tak ajai datang. Rupanya ada teman dari gereja setempat yang kadang-kadang kebaktian di tempat ini. Lalu kalau ketemu dengan gembalanya berkata begini, Pak, gereja kita ini mati. Yang diurapi gerejanya Pak Petrus Agung, katanya. Bu, Bapak belajar dari dia itu luar biasa. Kita ini mati Pak, nggak ada Roh Kudus. Yang ada awan gelap di atas, katanya. Setan yang bercokol di gereja. Waduh. Nah itu pendeta berbulan-bulan dengar kayak begitu. Lama-lama bisa serik sama saya saudara. Nah tapi ini fakta ya. Lalu kemudian saya dengar, itu yang dulu, bukan yang tadi siang saudara. Lalu saya diberitahu teman yang terjadi. Dan dia berkata begini, aku sudah berusaha mau mempertemukan kalian. Tapi orang itu menghindar terus. Sampai dia jengkel, dia berkata, wes ora usah dipalani. Ini orang tidak mau berdamai. Tapi saya sudah dengar, terlanjur dengar itu. Lalu saya berdoa, Tuhan beri aku waktu supaya saya bisa selesaikan dengan dia, dengan beliau. Ya, kalau itu urusan sama orang biasa lebih gampang, ini urusan sama pendeta lebih susah saudara. Lalu kemudian satu hari pagi-pagi habis antarkan anak sekolah, Roh Kudus berkata, datangin sekarang, telepon sekarang. Jadi saya telepon. Dia berkata, waduh saya mau ngantar anak sekolah. Itu baru kira-kira jam 7:30. Oh, jam berapa Pak? 9:30, masih 2 jam tuh. Saya mau datang sekarang. Wah tapi dia menghindar, saya mau pergi. Kapan? Jam berapa Pak? Jam 9. Jadi kan baru 7:30 saya bilang. Saya hanya butuh 10 menit. Kita ngomong 10 menit, 20 menit selesai. Saya jamin jam 9 Bapak bisa pergi. Ini penting sekali. Gak bisa nolak kan? Dia berkata ya. Saya telepon kantor, Pak Marso di kantor, saya bilang, ayo ikut saya Pak. Saya bilang, ngajak bolo, yang pertama ngajak bolo saudara. Saya datang ke rumah beliau. Saya berkata, saya mau minta maaf. Kalau ada hal-hal yang kami buat, yang langsung maupun tidak, menyinggung perasaan Bapak dan membuat Bapak tidak sejahtera. Lalu kemudian, kamu tidak salah sebetulnya. Terus dia cerita, kenapa dia bisa pahit. Kamu tidak pernah melukai saya, tapi saya luka sendiri oleh karena perkataan jemaat saya. Dan dia cerita segala macam cerita. Saya tunggu, saya duduk, saya dengerin dengan baik. Terakhir saya berkata, baik Pak, kalau begitu tolong doakan saya. Terus dia doakan dan minta ganti didoakan. Selesai, hubungan baik. Beberapa saat kemudian saya ke Amerika. Satu kali saya pulang dari Amerika. Nah itu selama dia sakit hati itu karena orang-orang selalu berkata Pak Petrus Agung diurapi, Bapak nggak diurapi. Selalu begitu terus omongannya, Anda bisa bayangkan ini. Lalu kemudian saya pulang dari Amerika, saya masih ingat saya pulang sore hari, saya ajak anak-anak keluar sebentar, terus saya pulang lagi ke rumah dengan istri saya, jam 10 malam sampai di rumah, capek sekali, sudah langsung ingin tidur saudara. Saya lihat di message di telepon saya ada orang telepon, kan ada tinggalkan pesan di situ. Jadi saya dengarkan dari telepon itu dan rupanya hamba Tuhan ini dia minta tolong dengan saya. Saya baru selesai dengarkan, dia telepon jam 10 malam. Dan dia berkata, Pak, pengerja saya dari sore tadi kerasukan. Dan sampai sekarang jam 10 malam ini tidak bisa keluar. Kami sudah lelah semua, tolong Bapak datang dan bantu mendoakan. Saya bilang, waduh ini rame tenan ini. Sudah capek sekali, ini orang kerasukan dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, 6 jam kerasukan, hamba-hamba Tuhannya nggak mampu, apalagi saya. Mata sudah beratnya luar biasa. Pak Yusak bilang 5 watt saudaraku sudah tinggal begini. Tinggal tidur blek ngorok mesti ini karena capek sekali. Lalu saya pikir sekarang suruh mendoakan, melayani orang kerasukan. Saya bilang, Tuhan aku tidak punya tenaga sisa untuk melayani lagi. Tapi Roh Kudus berkata berangkat.
Saya ngomong sama Tina, kamu doa ya di rumah, gua berangkat. Saya starter mobil saya, selama perjalanan saya bahasa roh. Tidak tahu apa yang harus buat, saya hanya bahasa roh. Dan luar biasa, tahu apa yang terjadi saudara? Tuhan campur tangan. Saya turun dari mobil ketika sampai di tempat di mana orang yang kerasukan itu ada. Saya dijemput pengerjanya, dia berkata, Pak cepet Pak, itu lagi masih kayak begitu, tapi nggak bisa ngusir. Saya bangun, saya berdiri, saya jalan. Begitu saya masuk ruang itu saudara, kaki nginjak ruangan itu satu, baru kaki satu. Bukan sakti, saya beritahu ini Tuhan yang kerja saudara. Suruh ngulang, no way, saya bilang. Saya baru masuk kaki satu, itu orang teriak, kabur. Saya tanya saudara, langsung sadar. Saya datang, puji Tuhan Pak, sadar. Legone luar biasa saudara. Saya pikir semalaman saya akan ngusiri setan. Lalu orang pikir, wih memang sakti ini orang ini. Baru datang setan sudah kabur. Di situ saya melihat kemurahan Tuhan. Akhirnya jam 11 saya baru bisa pulang. Saya sharing, saya bicara dari hati ke hati dengan hamba Tuhan ini. Dia ceritakan semua problemnya. Saya baru bisa mengerti. Jadi saya lihat ada buah yang baik sekali. Tadi siang diberitahu lagi, ada lagi. Saya berkata, oh ada, berapa? 1, 2 menurut saya. Yang 1 sebentar lagi nyusul, saya berkata begitu. Oke, saya berkata, saya berdoa. Dia keluar dari kantor tadi siang, sekian detik saya sembahyang, saya bilang tuh, nggak ada waktu lama-lama. Oh iya Tuhan, greng, nggak ada gitu. Sekian detik tanya Tuhan, apa yang aku harus buat? Roh Kudus berkata begini, kalau ada saudaramu menderita karena kamu, semakin kamu tunda, semakin dia menderita. Semakin kamu tidak ulurkan tanganmu, semakin dia menderita. Dan aku berkata, Tuhan, kalau gitu beri aku pengertian apa yang harus aku katakan. Dan selalu saudara dengarkan baik-baik, orang mau berdamai dengan seseorang, itu saya belajar begini ya, ini hukum Tuhan, biar membuat rohmu cerdas. Orang berdamai dengan orang tidak bisa dengan mari kita clearkan persoalannya itu begini, duduk persoalannya. Gak ada, berdiri persoalannya, apa duduk persoalannya, atau jongkok persoalannya, saya gak urusan. Orang mau selesaikan adalah kalau saudara ngaku salah, pertama-tama di hadapan Allah dan di hadapan orang lain. Dan saya berkata, saya telepon dia, wah saya gak bisa, mau pergi, selalu begitu. Jam berapa perginya? Saya sudah pengalaman, mepet orang saya pengalaman saudaraku. Jam berapa? Mau pergi kemana? Saya kejar terus sampai dia berkata, oke, kamu boleh datang sekarang. Datang saya sendirian, nggak ada mobil, saya minta Repka pinjam mobil saya. Saya berangkat dan sampai di sana. Dia nggak tahu apa yang saya mau ngomongkan, tapi Tuhan beri saya kalimat-kalimat yang baik sekali, saudara. Saya datang untuk minta maaf. Saya memang nggak tahu persis apa ujung-ujungnya, tapi saya bicara dengan tenang sekali. Dan luar biasa sekali. Tadi siang kami doa sama-sama, 1 jam ngomong dari hati ke hati. Saya pulang dengan hati yang sukacita. Saya bilang, Tuhan, aku menang. Saya tundukkan daging saya tundukkan harga diri saya taruh di bawah kaki saya. Habis, nggak ada lagi sisanya. Saya bilang, saya menang hari ini. Luar biasa. Kekristenan itu adalah pengalaman real, bukan teori, saudara. Tadi sore saya ditelepon teman saya lagi. Gimana? Oh beres, saya ceritakan semua. Jadi sudah beres semua, masih kurang 1 orang lagi menurut saya berkata. Nanti aku tunggu kamu beritahu saya berangkat lagi, saya berkata. Menurut saya masih 1 orang lagi. Saya lagi nunggu Tuhan, saudara. Ini hal yang biasa, dalam orang bergaul selalu akan terjadi semacam ini. Tapi kalau kita tahu akan hukum Tuhan, saudara akan mengerti apa yang segera harus engkau lakukan, apa yang tidak bisa engkau simpan terlalu lama, apa yang harus engkau bereskan dan engkau buka dan engkau bongkar terhadap orang lain. Itu merupakan sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya kalau Anda dengan setia melakukan akan hukum Tuhan, Alkitab berkata, itu akan membuat kita menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi. Tidak ada kota yang terlalu kuat, tidak ada benteng yang terlalu kuat, tidak ada kubu yang terlalu tinggi
tinggi temboknya, semua tergantung dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Allah beritahukan kepada kita, itu yang senantiasa harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita lihat dalam kitab 2 Tawarikh. Pasal yang ke-20. 2 Tawarikh pasal 20. Ini cerita tentang bagaimana kerajaan Yehuda diserang oleh Bani Moab dan Amon. Lalu Raja Yehuda, Yosafat, mencari Tuhan. Dengan semua rakyatnya dia doa puasa. Dan ini yang roh Tuhan kerjakan. Ayat yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Anda perhatikan ini. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil atau prosper atau limpah. Jadi bukan soal strategi, bukan mana yang lebih kuat, tapi tergantung dari apa yang Tuhan katakan. Seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau saudara mencari metode, saudara akan mengalami kesulitan. Karena metodenya cuma satu, yaitu apa yang Tuhan katakan kepada kita. Bagaimana hukum Allah ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak mampu mengerjakan hukum ini, saudara, kita bukan orang yang cerdas roh kita. Makin kita mampu menerapkan hukum Tuhan dan firman-Nya dan perintah-perintahnya dengan setia kita lakukan, rohmu akan makin cerdas. Engkau akan bisa bertindak sebagaimana seharusnya engkau bertindak, dan kemenangan Dia janjikan buat kita. Nah, kemudian lihat pada kalimat berikutnya, ayat berikutnya, Alkitab berkata demikian. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam bahasa Inggrisnya, kalimat ini berkata begini, bukan dikatakan dalam pakaian kudus yang semarak, tapi dikatakan worship who should praise the beauty of holiness. Dia menentukan siapa yang mesti memuji akan keindahan daripada kekudusan. Nah, dengarkan baik-baik. Orang yang hidup dalam keadaan terjepit, tergencet oleh masalah, akan mengalami kesulitan untuk bisa hidup dalam keadaan benar seperti yang Alkitab ini katakan. Contoh, saudara, kalau Anda ini berdagang dan pada hari itu saudara harus mendapatkan uang 15.000 misalnya sebagai keuntungan, contohnya begitu.
Dari pagi sampai sore sepi, nggak ada orang beli daganganmu. Tiba-tiba sore itu ada orang datang menawar barang dagangan saudara. Yang ditawar oleh dia hanya memberikan keuntungan 12.500. Anda perlu 15.000, berarti kurang berapa? 2.500. Anda tahu mungkin ini merupakan satu-satunya orang yang menawar barang saya hari ini. Pada waktu itu lebih berat untuk Anda hidup dalam kekudusan dibandingkan ketika untungmu sudah 30.000, ya nggak? Anda bisa berkata begini, waduh ini belum bisa, ini kulaknya aja nggak boleh, padahal itu sudah boleh, udah untung sebetulnya. Ngerti? Orang dagang gitu. Alkitab berkata begini, oh ini kok murah. Kalau usah dibeli nyengir dia, kelarangan kowe, dalam hati begitu, batiku akeh tak keprok lah. Anda ngerti? Dustanya itu bisa cepat keluar dari mana sebetulnya? Kecepet oleh keadaan. Tapi nyanyian daripada orang-orang Yosafat ini memuji akan the beauty of holiness, keindahan daripada kekudusan. Nah, saya bacakan beberapa ayat lagi tentang the beauty of holiness, supaya Anda ngerti ketetapan Allah yang mengajar juga soal kekudusan ini seperti apa kita mesti melihat. Mazmur 29. Mazmur pasal yang ke-29. Ayat yang kedua, saya baca mulai ayat pertama. Mazmur 29 mulai ayat pertama. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, worship the Lord, sembah Tuhan, in the beauty of holiness, di dalam keindahan kekudusan. Kenapa dikatakan in the beauty, dalam keindahan kekudusan? Sebab banyak orang Kristen menyembah Tuhan di dalam penderitaan kekudusan, di dalam terpaksa kekudusan, di dalam tekanan kekudusan. Yang namanya kekudusan itu, kalau Anda belum bisa lihat keindahannya, persoalan. Banyak orang tanya gini, Pak, gini boleh nggak? Gini boleh nggak? Kabeh kok lak entuk beban, ngerti? Karena engkau belum lihat beauty-nya, the beauty, keindahan daripada kekudusan itu. Berat. Nyembah Tuhan seringkali kita terpaksa kudus sambil kita tahan-tahan penderitaan kita. Tuhan, aku nggak sanggup lagi untuk nggak kudus, aku nggak berani, terpaksa ini. Tapi kalau kelak mata rohanimu dibuka oleh Allah, engkau melihat akan hukum Tuhan, engkau lakukan dengan setia, tiba-tiba engkau lihat akan keindahan kekudusan itu. Dengan sukarela engkau akan lakukan itu. Tadi pagi Tuhan berkata, sebelum saya datangi hamba Tuhan itu, dia berkata, kalau ada orang lain menderita oleh karena kamu, makin kamu tahan lebih lama, kamu tunda, dia makin menderita. Saya datang dengan compassion, dengan belas kasihan. Saya tahu saya datang sambil merendahkan diri, tapi sebetulnya saya mengulurkan tangan untuk tarik hidupnya. Anda bisa mengerti itu. Tapi kalau engkau datang dengan berkata, gua nggak keliru, sakit hati sendiri, ya rasain dong. Pendeta lagi, baca dong Alkitab, kan mesti begitu. Kalau Anda bersikap begitu, engkau datang dengan terpaksa, ya wes ben aku enak mbek wong kuwi ya, kuwi wong ngongkon aku, ya wes takut teko. Sorry. Itu kayak Samuel, sudah keliru. Maaf. Damai toh? Langsung keluar, ulangi lagi perbuatannya saudaraku. Maaf, gitu saudara. Jadi datang dengan beban yang berat karena apa? Tidak bisa melihat keindahannya. Hukum Tuhan, kalau engkau tidak bisa lihat keindahannya, akan jadi beban. Makanya orang enggan melakukannya. Contoh, saudara dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu misalnya.
yang membutuhkan pengorbanan keuangan Anda secara luar biasa. Kalau engkau tidak bisa melihat the joy of atau in giving, sukacita di dalam memberi, Anda akan memberi dengan berat hati. Makanya Paulus berkata, beri dengan sukacita bukan dengan terpaksa, dengan hati sedih, sukacita. Tapi kalau enggak lihat keindahannya, bagaimana bisa? Oleh karena itu minta dibuka mata rohanimu, supaya boleh melihat the beauty of holiness. Keindahannya, karena holiness, kekudusan bisa jadi burden, beban, penderitaan, kesengsaraan, tekanan. Tapi juga Anda bisa lihat sisi keindahannya. Nah, hukum Tuhan berlaku hal yang sama. Begitu kita bisa melihat keindahan hukum Allah, dengan sukacita engkau lakukan apa yang seharusnya engkau lakukan. Tidak ada omelan, tidak ada gerutuan, yang ada sukacita, karena diberi kesempatan melakukan akan segala sesuatu yang berdasarkan akan apa yang dari Tuhan. Dan saya belajar, ini yang kita harus belajar. Saudara harus, saya mau cerita, ini saya belum pernah ceritakan. Oleh-oleh dari Timur Tengah, saudara. Saya harap tidak pernah mengalami lagi seperti ini, tapi saya belajar, saya tahu dari hal paling kecil sampai hal paling besar, Tuhan itu ngajar banyak hal. Saya bawa rombongan 12 orang, 13 dengan saya. Ada 3 keluarga, suami istri, satu suami istri, lalu suami istri anak, lalu suami istri anak. Ya, 3 keluarga. Satu orang masih bujang, rambutnya gondrong, dosen IKJ, jurusan foto dan televisi, seniman tulen, saudara. Tidak pernah sisiran. Saya bilang, ya, saya bilang, kamu kalau sisiran, kalau kamu sisir yang rontok sisirnya bukan rambutmu, segini, Simpson katanya. Satu lagi oma 68 tahun, ya itu, saudara. Satu lagi keluarga dokter, suami istri. Sebenarnya rombongan ini sudah baik, orangnya nurut-nurut. Saya pikir fine lah. Saya ketemu di airport, kenalan sebentar. Gak ada yang pernah ke Israel, jadi nurut sama saya. Saya kata begitu. Jadi saya atur mereka, lalu kita berangkat. Hari pertama sampai di Amman, di Yordania. Kami satu hotel dengan rombongan Presiden Soeharto, saudara. Tapi lain bisnya. Jadi kita ditidurkan di hotel yang sama dengan rombongan presiden. Dan pada waktu itu memang saya heran kok banyak orang Indonesia, saya baru tahu presiden di Yordan juga. Nah, kami masuk ke satu tempat namanya Petra. Itu kayak karang, dipahat, dibuat istana. Batu, saudara, itu utuh, bagus sekali. Zaman abad 4 sebelum Masehi kalau nggak salah. Jadi kami ditawari sama guide-nya begini, siapa yang nggak kuat jalan, kira-kira 2,5 kilo turun, naik ini, kereta ditarik kuda, chariot. Satu kereta untuk 2 orang, bayar $9. Ada 4 orang, ibu-ibu berkata, kami nggak kuat naik kereta, saya atur, saudara. Nah, ada satu keluarga, orang luar pulau, suaminya pensiunan pejabat. Saya tahu backgroundnya orang keras, mestinya ya sudah cukup umur ya, sudah lunak. Anaknya rupanya stres berat, ketawa sendiri, nangis sendiri. Waduh, itu kacau sekali, saudara. Kami nggak tahu, bekas anak jenius, lulus perguruan tinggi bidang kimia, jenius. Mungkin kecampuran bahan kimia apa jadi konslet, saudara. Saya nggak tahu kenapa itu. Akhirnya jalan, dia takut rupanya. Ini orang-orang Arab kudanya gede-gede, kencang sekali kalau jalan. Dia takut, dia teriak-teriak, dia berhenti di tengah jalan. Nah, tempat dia berhenti dengan istana di bawah itu masih jauh. Harus melewati satu lembah yang dari pasir semua. Tapi bagus pemandangannya. Dia minta berhenti di situ. Nah, saya baru tahu suami ini, ibu dan anaknya. Suaminya ini takutnya luar biasa dengan istrinya. Saya baru ketemu istri kayak begini seumur hidup baru sekarang. Ini pejabat perwira menengah, saudara, pensiunan. Sama istrinya tidak berkutik sama sekali. Satu kecap omongan tidak berani, saudara. Ngeri kalau ketemu istrinya. Saya baru tahu waktu istrinya ngamuk tuh, waduh ini ibu luar biasa. Bill Clinton juga habis kalau sama dia, saudara. Ngeri.
Jangan jadi istri kayak begitu ya saudara. Nanti kalau jadi istri itu membuat suami cepat mati. Kalau enggak minggat ya. Waduh, mengerikan sekali. Nah rupanya waktu kami semua turun, dia bilang kami tunggu di atas. Dia merasa diganggu sama orang-orang Arab itu. Jadi dia ngamuk pakai bahasa Indonesia. Ya, siapa yang ngerti saudara? Ngamuk-ngamuk nunjukkan pasportnya. Waduh, dia teriak-teriak. Dia sebutkan jabatan suaminya. Waduh, tapi bahasa Indonesia. Lah wong Arab ngerti piye bahasa Indonesia? Ya toh, kecuali bilang astagfirullah, kira-kira begitu semua. Waduh, kayak begitu saudara ya. Nah, waktu selesai di bawah kami cukup lama karena pemandangannya bagus sekali. Kami naik ke atas. Naik itu berat sekali. Wah, semua ngos-ngosan itu pasir saudara. Dan untuk didaki nggak terlalu gampang dan cukup jauh. Lalu akhirnya sampai di atas rame. Dia menyalahkan suaminya. Kenapa tidak segera naik ke atas? Dia sudah titip lewat seniman tadi, suruh beritahu bapak, istri dan anak tidak aman di atas. Bapaknya seenaknya di bawah, santai. Mungkin pikirnya rasain tuh kan begitu kira-kira ya. Karena hubungannya kayak begitu, didiamkan di bawah. Nah, kami lewati hari itu di aman. Dia ngamuk-ngamuk mau lapor polisi segala macam. Dicoba diredakan. Selesai hari itu. Saya bilang, Tuhan, hari pertama ini sudah kayak begini ibu ini. Baru ketahuan anaknya stres lagi, ketawa sendiri, nangis sendiri. Wah, ini rame ini. Hari berikutnya kami ke Israel. Terus bermalam di tepi danau Galilea, Tiberias. Makan ikan Petrus, saudara. Tiberias. Nah, perlu ke Israel. Febo mana Febo? Kamu teori tok Febo. Kalau mau ikut nggak ikut. Sayang sekali. Lalu kemudian paginya kita makan pagi sama-sama. Nah, saya nggak tahu. Rupanya di kamar itu bapak ini rame dengan ibunya. Bapak ini akhirnya terus ngomong begini. Ya sebab itu ibu-ibu dua itu, ibu dan anaknya ini orang Chinese kebetulan, minta saya nungguin mereka. Jadi kesalahan dilimpahkan ke orang lain supaya nggak kena marah. Nah waktu makan sudah mulai sumpah serapah keluar di depan saya. Ngomongnya sudah kayak gitu, diredakan sama orang lain nggak bisa, saya diam aja. Di bis saudara, maki-maki sepanjang hari. Dan puncaknya sore hari di Kapernaum. Waktu naik bis dia pukul anak itu saudara. Bapaknya sudah seharian nahan diri, muntah berdiri. Waduh, hampir adu fisik. Saya di tengah-tengah tak palangi badan saya saudara. Sudah mau mukul-mukul pendeta dulu. Saudara tahu saya nggak bisa redakan, ngomong terus. Disitulah sebetulnya hikmat itu keluar. Anda tahu cara ngeredakannya? Kami bilang, ibu sudah keluar duit banyak loh kesini. Langsung diam saudaraku. Nah, orang kena duit saudaraku. Kepentingannya saudara, kepentingannya. Bertiga mereka habis 26 juta. Kami bilang, ibu sudah habis uang banyak loh kesini. Dia diam. Waduh, saya bilang, makanya itu pakai ilmu Tuhan saudara. Ya toh? Akar segala kejahatan apa? Cinta duit. Tembak itu akarnya, jebret. Langsung dari mau berantem terus. Bapaknya nggak berani. Diem. Saya bilang, Pak, bagaimana ini? Diem. Iya begini. Diam apa kamu? Habis saudara. Bahwa untung nggak jantungan sudah hebat ini orang saudara. 1 jam sampai kering mulut saya. Saya ngomongin dia karena sudah kena duit. Ingat dia 26 juta. Nggak bisa nikmati kalau ribut terus. Saya ngomong dengan dia 1 jam. Reda. Sampai perjalanan selesai. Tidak kambuh lagi. Ya, luar biasa. Nah, itu Anda mesti smart. Oh, enggak, mau apa? Suaminya nggak mempan. Rohmu harus ngerti apa yang roh Tuhan katakan. Lagi. Ini sudah rame-rame begitu. Waktu kami masih di Aman. Dari Petra kami menuju ke Aman, mau makan, cari Chinese food. Di mana-mana orang Cina ada, di Arab ya banyak. Dari Hong Sapa jadi Abu Khalil, tapi sipitnya tetap bodoh.
Podai saudara, namanya kok ganti. Itu orang itu yang pinter-pinter golek duit itu ya. Seorang nggak pikir-pikir di Cino kesasar kan gini ya. Tapi malah baik jadi berkat lah kita bisa makan Chinese food ya. Jadi kami makan. Nah sebelum sampai ke restoran, guide kami ini orangnya benar-benar luar biasa. Profesional sekali, kayak orang bully. Tapi pada waktu itu dia mulai bicara tentang Yesus dari pandangan akan kitabnya. Jadi dia ngomong tentang Yesus dari pandangan kitabnya yang berkata Yesus itu bukan Allah. Dan ngomongnya pintar, dari bangsa-bangsa dia ngomong, dia puter-puter dulu, tek masuk situ. Waduh, saya bilang ini kalau ada orang nggak kuat akarnya dalam Tuhan, goyang ini. Ke Israel bukan tambah memberikan kekuatan, malah pulang-pulang murtad. Saya berdoa, Tuhan, aku mesti ngomong apa sama orang ini? Saya hadapi bantah-bantahan ini di Yordan, saudara. Ya, nggak ada Pancasila di Yordan. Ada nih hukumnya mereka. Waduh. Dan saya ini orang Arab satu dan sopirnya satu. Tuhan kasih hikmat bagus sekali. Dia sudah ngomong panjang lebar. Saya ngangkat tangan saya bilang gini, namanya Lufti. Saya bilang, betul-betul kasih hikmatnya keluar. Loh itu kan masalah perdebatan generasi demi generasi. Kamu nyadari nggak bahwa ahli-ahli agamamu dan agamaku ini sudah berdebat itu dari generasi ke generasi? Ya. Dan menurut kamu apakah sudah pernah ada konklusinya? Ya belum. Makanya untuk diomongkan berkepanjangan nambahi perdebatan. Nggak ada konklusinya, saya bilang. Tapi baik juga pandanganmu, tapi aku mau cerita pengalaman orang-orang yang saya kenal. Jadi saya cerita pengalamannya Bu Epon sama Pak Purnama, saudara. Saya cerita. Dan saya berkata gini, coba di kitabmu ini kan kamu bilang kitab yang tidak pernah keliru. Oh ya, tidak pernah keliru. Nabimu disebut pakai istilah apa? The prophet of God. The apostle of God. Yaitu rasul daripada Allah. Betul nggak? Betul. Nah kalau kitabmu bilang Isa itu siapa? The Spirit of God. Rohnya Allah. Betul nggak? Betul. Nah betul mana? Saya bilang gitu. Langsung cep, diam saudara. Saya nengir, saya bilang mateng dulu sekarang, nggak bisa jawabnya. Sampai selesai, nggak bisa ngomong. Ketemu saya harus ngindar saudaraku. Saya mau ketawa, ketemu dia ketawa. Haleluya, saya bilang ketemu lagi. Repot dia sama saya. Tapi saya belajar, orang itu dihadapkan kepada banyak hal. Saudara mesti terampil dengan roh Tuhan dalam hidup. Engkau akan dihadapkan kepada banyak hal yang tiba-tiba sepersekian detik engkau mesti putuskan. Kita mesti ngerti akan hukum Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Saudara akan belajar bagaimana cara mengatasi setiap pergumulan satu demi satu. Dan kau atasi dengan baik dengan cara Tuhan. Dan saya belajar saudara, makin kita tahu akan hukum Allah, engkau terapkan dalam hidupmu, saudara akan makin bijaksana dan berakal budi. Di hadapan orang lain dan di hadapan Allah, roh kita akan makin cerdas. Semua yang Tuhan perintahkan, minta sampai kita bisa melihat keindahannya, tidak lagi akan jadi beban dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Mazmur pasal yang ke-90, ayat yang ke-17. Mazmur 90 ayat 17, Alkitab berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Dalam kalimat yang pertama dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and let the beauty of the Lord our God be upon us. Dan biarlah keindahan dari Tuhan Allah kita ada di atas kita. Kalau keindahannya di atas kita, maka semua perbuatan tangan kita diteguhkan oleh Tuhan. Amen, saudaraku. Kalau engkau ingin apa yang engkau buat itu berhasil, minta keindahannya itu ada di atas kita. Keindahan dari apa? Dari kekudusannya. Engkau lihat bukan lagi sebagai beban, tapi engkau melihat akan beauty-nya, keindahannya. Waktu engkau bisa melihat keindahannya, semua tidak akan jadi beban lagi dalam hidup kita.
Engkau bisa berkata, Tuhan, dengan sukacita aku akan lakukan ini. Tuhan, dengan sukacita aku akan kerjakan ini. Tuhan, dengan sukacita aku akan lakukan ini. Kenapa? Aku tahu keindahannya. Bukan beban dari kekudusan, bukan penderitaan dari kekudusan, bukan sengsara kekudusan, bukan keluhan kekudusan, tapi the beauty of holiness, keindahan dari kekudusannya. Izinkan Tuhan membuka itu buat kita, saudara. Kalau itu dibuka, hidup kita akan berbeda. Saudara akan melihat dengan cepat apa yang sedang terjadi. Engkau akan tahu apa yang harus engkau lakukan. Dan kita akan terampil dalam Tuhan. Alkitab berkata, tidak ada kota yang terlalu kuat bagi kita. Tidak ada kubu yang temboknya terlalu tinggi buat kita. Tidak peduli apakah itu kuat atau lemah. Yang penting Allah berkata apa, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Amen, saudara. Nah, kita ini, terakhir sebelum selesai, secara gereja, saya ini terus terang, dalam manusia daging saya itu ngeri, saudara. Bukan ngeri apa-apa ya, karena ya secara manusia kita sudah nggak punya utang, nggak ada orang ngejar-ngejar kita ya. Utang nggak ada, jadi kita kerjakan semua tanpa beban dikejar-kejar oleh bank ataupun pihak manapun. Dan sampai hari ini saya melihat Tuhan memberkati dengan baik. Saya justru manusia saya ngeri karena saya melihat ke depan apa yang Tuhan rencanakan dan janjikan. Rasanya terlalu besar untuk manusia kita. Beberapa lalu saya ngereparasi gigi saya di tempatnya Pak Agus. Jadi saya sambil direparasi gigi saya itu ingat apa yang dinubuatkan hamba-hamba Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, aku ini ngeri. Tidak tahu apa yang kelak akan terjadi di luar kapasitas kita. Tapi saya berkata, itu anugerah dan kemurahan Tuhan. Jadi mari kita lihat ke depan dengan mata rohani, saudara. Saya berkata, Tuhan, tidak ada yang terlalu kuat. Kota yang berkubu seperti apapun, tidak ada yang terlalu kuat buat kita. Kalau Allah sudah menyerahkan kepada kita, biar kita duduki. Dan saya percaya nama Tuhan akan dimuliakan. Amen, saudara. Besok Ribkah akan ke Hong Kong dengan Bapak Ibu Nugroho. Dan Bapak Ibu Samuel Elkana juga akan berangkat. Dari kita berarti ada 5 orang. Sisanya dari teman-teman dari gereja Kahal. Dan total adalah 11 orang. Ibu Epon jadi berangkat. Rombongan berapa orang? 4, 3, 2 orang dengan suaminya, 3 dengan anak 1. Ya, doakan saudara. Dan 10 hari minimal mereka akan ke Hong Kong melayani akan para tenaga kerja wanita Indonesia yang di sana. Kita doakan supaya Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa. Saya dengar peraturannya adalah seluruh tim akan doa puasa mulai tanggal 12, 13, 14, berangkat 11, sampai istirahat, besoknya puasa, 12, 13, 14. Dan peraturan ekstra keras dijalankan, tidak boleh shopping, baik yang laki maupun yang perempuan, kaum pria maupun ibu-ibu dilarang shopping. Saya bilang nanti belanjanya di airport aja kalau mau pulang. Di Hong Kong tidak boleh shopping, hanya boleh nginjil dan puasa dan berseru-seru kepada Tuhan. Kadang-kadang itu kita senang, tapi itu penderitaan, saudara ya. Saya berkata gini, beberapa orang, kamu kalau jalan pas iring-iringan di belakang Dewi, saya bilang gitu. Belakang sendiri, saya berkata gitu. Tiba-tiba mereka jalan, kamu gini, ya hilang, belanja ntar keluar lagi. Saya goda mereka begitu. Tapi kita doakan, saya percaya ya, karena pemimpinnya Pak Samuel, kata istrinya itu keras, pemimpin yang keras katanya. Tidak boleh belanja. Ya kita doakan. Memang tujuan mereka bukan begitu. Tim ini mengalami banyak goncangan sebelum berangkat dan peperangan rohaninya juga tidak simple. Tapi saya percaya akan banyak hal yang luar biasa akan dihasilkan. Dan sebentar jam 9 nanti akan ada tes bahasa Inggris. Dalam daftar 30 tadi yang kumpul 25 kira-kira ya. Dan mungkin akan ada beberapa orang lagi nyusul untuk dikelompokkan dan mulai akan diharapkan Januari ini akan bisa mulai belajar bahasa Inggris selama 6 bulan intensif.
ada dua macam persiapan yang kita buat untuk calon misionaris kita. Saya berkata yang pertama adalah bahasa, yang kedua karakter. Begitu bahasa selesai atau mungkin karakter dulu, mereka akan dikirim ke Kalimantan atau ke Irian selama 3 bulan sambil menguji akan panggilan mereka dalam Tuhan. Setelah lewat 9 bulan, kita akan cangkokkan mereka di Kuala Lumpur. Training lagi selama 3 bulan dan juga praktek. Lalu kemudian setelah itu pengutusan dari Kuala Lumpur. Nanti kalau pengutusan baru kita berangkat ke Kuala Lumpur sama-sama. Sebelum pengutusan tidak, saudara. Paling-paling surat aja dan telepon. Tapi ini merupakan masa yang baik sekali untuk menguji akan panggilan masing-masing. Supaya kita tahu sampai di mana Tuhan panggil kita. Dan mari kita kerjakan. Saya tidak terlalu memberikan akan estimasi yang terlalu tinggi. Dalam hati kecil saya berdoa, mungkin kurang iman atau tidak saya nggak tahu. Saya bilang, Tuhan, kalau tahun depan kami bisa kirim 3 orang lagi, itu sudah merupakan awal yang baik. Jadi saya hanya minta 10% dari yang daftar, saudara. Saya nggak minta banyak, saya hanya minta 10% dari yang daftar. Saya yakin Tuhan akan beri. Dan mudah-mudahan ditegur Tuhan, kenapa kecil imanmu? Mudah-mudahan begitu, saudara. Tidak tahukah bahwa inilah putra-putri kerajaan terbaik yang aku punya? Nah, mudah-mudahan saya ditegur Tuhan begitu, saudara. Tapi saya berdoa minimal 3 orang kita kirim pada tahun depan. Saya percaya anugerah Tuhan akan dicurahkan dan kita akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amen, saudaraku. Eli juga berulang tahun hari ini. Setelah kebaktian ini selesai, saudara boleh memberi salam kepada dia dan kado tentunya. Dan nanti menikmati makan malam di rumah masing-masing.